Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halisa Putri Nabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen risiko korporasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Nah, langsung saja kita masuk kepada definisi. Risiko adalah suatu ketidakpastian atau kemungkinan yang terjadi di masa depan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya. Risiko juga dapat berarti kesempatan. Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko sehingga risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima. Manajemen risiko korporasi atau dikenal juga dengan ERM, Enterprise Risk Management, adalah proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan atau personel lain dalam perusahaan yang diterapkan pada tataran strategis dan menyeluruh, dirancang untuk mengidentifikasi potensi peristiwa yang dapat memengaruhi perusahaan dan untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran perusahaan. Apa yang membedakan manajemen risiko dan manajemen risiko korporasi? Keduanya adalah proses formal yang konsisten dan sistematik, dilakukan dengan langkah strategis serta didukung dengan suatu bentuk kepemimpinan. Perbedaannya sendiri, manajemen risiko berfokus kepada sistem, sedangkan manajemen risiko korporasi lebih berfokus ke perusahaan. Manajemen risiko korporasi menyediakan kerangka kerja manajemen risiko yang umumnya melibatkan proses identifikasi peristiwa yang dapat berpengaruh kepada sasaran perusahaan, penilaian kemungkinan dan dampak peristiwa tersebut, penentuan strategi tanggapan, serta pemantauan pelaksanaan tanggapan tersebut. Baik, kemudian kita melangkah ke kerangka ERM. Yang pertama adalah strategi. Strategi berkaitan dengan tujuan utama perusahaan yang termasuk dalam risiko strategi, yaitu rusaknya reputasi, kompetisi, keinginan konsumen, demografi dan tren sosial, inovasi teknologi, paten, modal dan saham, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu operasional. Operasional berkaitan dengan bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien, yang termasuk risiko operasional yaitu operasi bisnis seperti sumber daya manusia, produk, kapasitas, distribusi, dan siklus bisnis. Ada juga kepemimpinan dan teknologi yang perusahaan pakai. Yang termasuk risiko keuangan atau pelaporan, ada harga, nilai aset, tingkat bunga, nilai tukar, kemudian ada likuiditas, kredit, inflasi, kesalahan pelaporan, kesalahan perencanaan, dan pajak. Keempat, kecelakaan dan kepatuhan pegawai terkait dengan kesalahan individual dan regulasi pegawai. Yang termasuk risiko ini yaitu kebakaran dan kerusakan properti, bencana alam, aksi kriminal, interupsi bisnis, dan gugatan. Nah, apa saja proses dari ERM? Yang pertama ada identifikasi. Yang paling pertama dan penting. Pada tahap ini, kita harus mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perusahaan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu analisis. Evaluasi risiko yang dilakukan secara objektif dan dapat diukur. Yang biasanya diukur yaitu probabilitas dan dampak yang diberikan. Yang ketiga ada respon. Risiko dapat dikelola dengan cara menghindar, menahan risiko, transfer risiko, ataupun membagi risiko. Dan keempat ada pengendalian. Dilakukan dengan cara mencegah atau menurunkan risiko jika terulang. Materi selanjutnya yaitu budaya pengendalian risiko. Sistem pengendalian risiko paling terbaik tidak akan efektif bila tidak dijalankan dengan semestinya. Budaya pengendalian risiko harus menjadi bagian budaya perusahaan. Untuk mengembangkan budaya risiko di perusahaan, para eksekutif harus menunjukkan bahwa mereka dapat diteladani
dan dapat meletakkan dasar bagi komunikasi yang terbuka dengan gaya manajemen mereka. Banyak perusahaan mengalami krisis keuangan, menyadari kelemahan dalam sistem manajemen risiko mereka. Namun, sebagian besar perusahaan hingga kini tidak ada atau hanya sebagian dalam mengambil tindakan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.